Israel dikabarkan gagal menghabisi para pemimpin Hamas dalam serangan udara di Doha, Qatar pada Selasa 9 September 2025. Serangan tersebut menyasar lokasi pertemuan sejumlah elit Hamas, namun tak ada satupun pemimpin yang menjadi target tewas. Al Jazeera melaporkan pertemuan itu dihadiri Khalil Al-Hayya, Zahir Jabarin, Muhammad Darwish, Nizar Awadallah, dan Khalid Masal. Hamas menyebut serangan tersebut ditujukan untuk menggagalkan perundingan pertukaran tahanan hingga negosiasi gencatan senjata di Gaza. Meski gagal, serangan tetap menewaskan 6 orang termasuk putra dan ajudan Khalil Al-Hayya. Mengutip dari Tribun News bahwa Israel masih bersikeras akan terus melemahkan Hamas dengan memburu para pemimpinnya. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yossi Leiter, menegaskan bahwa pihaknya yakin akan berhasil pada serangan berikutnya. Ia menekankan Israel akan mengejar Hamas dimanapun berada. Serangan udara di Qatar menuai kecaman luas karena negara itu menjadi tuan rumah negosiasi gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Qatar untuk mengusir atau mengadili para anggota Hamas yang berada di negaranya. Ia menegaskan bila Qatar tidak melakukannya, maka Israel yang akan mengambil tindakan tersebut. Pernyataan ini muncul seusai serangan udara Israel di Doha pada Selasa 9 September 2025 yang menargetkan pemimpin Hamas. Mengutip dari Tribun News bahwa Netanyahu menyampaikan pesan kepada Qatar dan negara lain yang dianggap melindungi Hamas, ia menekankan agar mereka segera mengusir atau mengadili para militan. Menurutnya, serangan ke Qatar adalah bentuk memburu dalang serangan 7 Oktober yang mendapat perlindungan dan fasilitas dari negara tersebut. Ia mengklaim Israel hanya mencontoh langkah Amerika ketika memburu Al-Qaeda di Afghanistan, hingga akhirnya menewaskan Osama bin Laden di Pakistan. Namun, Netanyahu mengaku heran karena dunia justru mengutuk Israel. Ia menilai seharusnya negara-negara lain memuji, bukan mengecam. Israel dilaporkan telah menyerang 6 negara hanya dalam waktu 3 hari. Negara yang disasar meliputi Palestina, Lebanon, Suriah, Tunisia, Qatar, dan Yaman. Mengutip dari Al Jazeera, pada Selasa 9 September 2025, Israel meluncurkan serangan udara ke sebuah kompleks kepemimpinan Hamas di Doha, Qatar. Serangan itu menewaskan 6 orang, termasuk putra pemimpin senior Hamas, Khalil Al-Hayya. Serangan di Doha menjadi bagian dari gelombang serangan Israel yang lebih luas dan melampaui perbatasannya. Tercatat, Qatar menjadi negara ke-6 yang diserang Israel hanya dalam 72 jam sekaligus ke-7 sejak awal tahun. Sementara itu, Israel juga terus menggempur Gaza. Sejak Senin, serangan udara menewaskan setidaknya 150 orang dan melukai lebih dari 540 lainnya. Pada hari pertama, 67 orang dilaporkan tewas dengan 320 lainnya terluka. Sebanyak 14 orang meninggal saat mencari bantuan, sementara 6 lainnya termasuk 2 anak tewas akibat kelaparan. Pada Selasa 9 September, korban bertambah dengan 83 orang tewas dan 223 orang luka-luka. Israel menargetkan bangunan bertingkat di kota Gaza, menghancurkan infrastruktur dan memaksa warga mengungsi. Kondisi ini membuat banyak penduduk kehilangan tempat aman untuk berlindung. Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem menyebut bahwa Amerika Serikat bersedia menyerahkan Lebanon kepada Israel demi melemahkan perlawanan. Melalui pidatonya, Sheikh Qassem menegaskan bahwa perlawanan di Lebanon berhasil menggagalkan ambisi Israel. Menurutnya, Israel terhalang dan tidak mampu menemukan pijakan di tanah Lebanon. Ia menyebut sejak awal berdirinya Lebanon modern, Israel selalu berambisi menguasai negara tersebut. Karena itu, Qassem menilai bentuk patriotisme tertinggi adalah membela Lebanon. Ia menilai agresi Israel justru memperburuk keadaan menuju kehancuran. Mengutip dari Al-Mayadin pada 10 September, ia menegaskan Amerika Serikat dan Israel memiliki tujuan sama, yakni melucuti kekuatan Lebanon agar mudah menjadi korban proyek ekspansi Israel. Menurutnya, AS kini bahkan mengutamakan pelucutan Hizbullah daripada menjaga komitmen terhadap Lebanon. Angkatan Udara Israel mengklaim berhasil mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Rabu 10 September malam. Mengutip dari Al Jazeera pada 11 September bahwa militer Israel menyebut sistem pertahanan udara langsung merespons serangan tersebut. Beberapa menit sebelumnya, sirene peringatan terdengar di sejumlah kota di Gurun Negev, wilayah selatan Israel. Sirene itu memicu kepanikan warga yang berlarian mencari perlindungan ke bunker dan ruang aman. Suasana mencekam terjadi meski serangan tidak menimbulkan korban jiwa. Hingga kini, otoritas Israel menegaskan tidak ada laporan kerusakan bangunan maupun korban luka akibat rudal yang ditembak jatuh. Serangan rudal dari Yaman ini menambah daftar eskalasi konflik lintas batas yang melibatkan Israel dalam beberapa pekan terakhir. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Yaman terkait klaim Israel tersebut. Namun, serangan ini kembali menunjukkan rentannya keamanan di kawasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.